Itu tadi adalah konsep dari generalization. Kita akan lanjutkan dengan cara codingnya bagaimana sih antara interface dan abstract class. Kita akan gunakan project yang namanya project zoo gitu ya, project baru bukan pet sitter. Yuk kita mulai. Untuk contoh coding ini kita akan membuat sebuah project baru dengan nama zoo gitu ya. Kita tidak akan menyelesaikan project ini, cuman sebagai contoh aja kita akan buat sebuah project zoo atau kebun binatang, di mana pastinya kalau sebuah kebun binatang itu pasti akan memiliki banyak hewan. Nah, oke. Nah, dari di zoo ini pasti ada animal ya, jadi kita akan buat animal dulu, tapi ingat animal tadi karena tidak memiliki metode yang bisa dideskripsikan sama sekali, kita akan buat dia sebagai interface. Maka new, nanti dilihat, dicari Java interface. Tempat saya ada yang di kedua, tapi mungkin tempat Anda tidak kedua. Gitu ya. Cari aja Java interface. Oke, kemudian animal kita tulis. Anda lihat ya, kalau misalnya kita buat gini, private, ngawur aja ya, int a, maka error teman-teman. Oke, itu errornya. Intinya tidak bisa nih dia buat atribut yang private gitu ya. Yang kita bisa lakukan misalnya ini animal itu bisa kita buat jadi konstantan, public final static integer max age, maximum age kita nggak tahu, kita buat aja 100 tahun mungkin, I don't know ya. Tapi hanya ini yang kita bisa lakukan. Cannot have attributes, only constants. Ciri khas kedua adalah animal itu bisa move, public void move. Gitu ya. Biasanya nih kalau kita move, okay, kita akan selalu buat bodinya langsung gini ya. Nah, di dalam tanda kurung ini body teman-teman. Di dalam tanda kurung ini adalah body. Jadi kode-kode di dalam tanda kurung ini adalah body. Kita bisa lihat error nih. Ini adalah error nih. Abstract method, metodenya si interface itu pasti abstrak dan dia tidak bisa punya body. Itu adalah errornya. So, bagaimana? Kita bahkan nggak bisa kasih kurung kurawal ini, teman-teman. So, kita cuma bisa langsung di sini, titik koma. Gitu. Kita cuma bisa definisiin doang. Itu adalah interface. Kita bisa definisikan artinya apa? Kita bisa definisikan ininya ya, return value-nya apakah mau void, apakah mau ada return value-nya, kemudian apakah punya parameter, seperti itu. Nah, contoh misalnya sekarang breed. Nah, karena breed ini kan dia berkembang biak gitu ya. Mungkin kita mau tambahin misal aja berapa banyak anaknya gitu ya. Breed. Oke, jadi return value anaknya berapa. Kemudian kita tambahin apa lagi ya? Oh ya, dia bisa makan nih. Public void eat, makan. Kemudian oh ya, dia bisa bernafas kan ya? Public void breathe. Nah, breathe misalnya dia menghirup nafas berapa banyak nih? In oksigen. Karena kan bernafas pakai pasti oksigen gitu ya. Lalu terakhir make sound, public void
make sound. Oke. Nah, selanjutnya setelah animal tadi turunannya adalah mammal. Kita akan buat sebuah kelas yang bernama mammal. Oke. Nah, kita sudah akan membuat si mammal ini sebagai abstrak, maka di antara public dan class kita tambahkan abstract mammal. Lalu kita tahu bahwa mammal ini adalah implements atau anak dari animal. Karena animal adalah interface, maka ketika menurunkan animal atau inherit animal, kita menggunakan implements. Oke. Lihat ini. Tidak ada perubahan. Tapi apa yang terjadi ketika abstraknya tidak kita tuliskan, teman-teman? Ketika mammal ini adalah sebuah kelas, oke? Ketika mammal ini adalah sebuah kelas, maka dia diwajibkan untuk mengimplementasi semua metode dari si animal. Oke? Ini adalah opsinya. Either mengimplementasikan semua metode dari animal atau membuat si mammal itu adalah sebuah abstrak. Karena kita mau memang membuat mammal itu adalah abstrak, kita buat sebagai abstrak. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa si mammal ini sekarang punya sebuah atribut. Sorry, bukan sebuah atribut, tapi beberapa atribut. Protected integer, lung capacity, hair length, dan pregnancy time. Kebetulan semuanya adalah integer ya, kita buat aja integer. Lalu mungkin kita memang mau mengimplementasikan beberapa metode dari animal, tapi tidak semuanya. Enaknya di situ tuh. Untuk lebih mudahnya, untuk mengetahui metode-metode apa saja yang dari animal, oke, kita hapus dulu nih abstract class-nya ini, kita pakai opsi yang kedua tadi. Abstract class ini pasti ini. Nah, kita implement all methods dulu. Baru setelah itu kita tentukan mana yang abstrak, mana yang bisa dideskripsikan. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika kita mengimplement semua methods dari interface, itu otomatis sama NetBeans itu diberi ini, throw support ini. Karena untuk memastikan bahwa memang harus ada isinya, gitu ya. Ini nanti kita bisa buang tuh, yang throw new unsupported exception ini. Oke. Tapi sebelumnya begini, sekarang kita tentukan nih. Oh, move tadi, move di mammals itu belum mau diimplementasikan, belum ada deskripsinya. Maka kita bisa buat abstract. Kita tuliskan di antara public dengan void sebagai abstract. Nah, seperti ini. Maka yang tanda kurung ini kita hapus, lalu kita ganti dengan titik koma. Oke, jadi kalau di abstract class, karena metodenya itu ada yang ada body-nya, ada yang bisa dideskripsikan, ada juga yang enggak, maka untuk membedakan, kita perlu tambahkan sintak abstrak ke metode-metode yang belum ada body-nya. Sementara kalau di interface, kayak ini tadi, itu karena semua interface pasti metodenya adalah abstrak, kita tidak perlu kasih tambahan sintak abstrak di dalamnya, karena otomatis
Karena di interface pasti metodenya semuanya adalah abstrak. Gitu ya. Nah, apalagi sekarang breed gitu ya. Breed. Oke. Breed tadi kan kita mau ini ya, kita sudah tahu nih kalau mammal mamalia itu berkembang biak dengan beranak. Jadi mungkin kita bisa gampangannya kita kasih ini aja lah, salt gitu ya. Kita salt. I will give birth after pregnancy times months. Nah, dia perlu return value. Misal nih, kita mungkin perlu tambahan atribut tadi ya, mungkin kelupaan adalah max child. Mungkin kita buat random nih. Lalu child sama dengan r dot max in ada bound gitu ya. Apa sih bound itu? Bisa kita cek. Bound itu adalah maksimumnya berapa. Jadi kita mau misalnya max in dengan paling tinggi hasilnya adalah max child. Lalu kita return child. Oke. It juga kita belum bisa tentukan kan tadi ya. Jadi kita buatlah dia sebagai abstrak. Abstrak. Breed. Nah, ini kita sudah bisa definisikan. Bisa lagi gampangannya gini deh. If oksigen lebih besar dari lung capacity, maka kita buat oksigen sama dengan lung capacity. Lalu kita sort, katakanlah ya, kita sort. I breathe ganti. Misalnya shortnya gini, I inhale oksigen. Berapa banyak oksigen? Misalnya ini dalam liter.
atau karena ini integer dalam mililiter mungkin ya. Into my lung. Oke. Nah, sementara ini mixdown juga belum ada ininya, jadi kita buat abstract. Nah, lihat. Karena kita buat seperti ini ya, maka ketika kita ada abstrak kelas, tapi kelasnya itu cuma kelas biasa, maka pasti error. Sama NetBeans juga nggak boleh nih kalau kelas punya abstrak kelas. Oke, so dia akan minta kita jadi abstrak kelas. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau sebuah kelas itu memiliki abstrak method, kelasnya tipenya harus abstrak. Sama NetBeans sudah dibantu check-in, mengecek. Oke, sekarang kita akan lakukan, kita akan buat sebuah kelas gajah yang nanti akan menjadi turunan dari si mammal. Oke, Java class elephant. Kita extend dia sebagai mammal. Perlukah kita mengimplement dia sebagai animal? Tidak perlu jawabannya. Kenapa? Karena mammal itu sudah turunan dari animal. Jadi kita nggak perlu lagi kita di sini implements animal, gitu nggak perlu. Karena otomatis dia turunan. Nah, lihat akibatnya. Ini ya. Karena dia kelas dan dia extend mammal, dan ternyata mammals itu belum semuanya metodenya terisi, maka kita akan diminta untuk implement semua abstrak method dari mammal. Kalau kalian lihat, yang belum diisi cuma si move, it, sama make sound. Oke, bukan berarti kita nggak bisa override yang tadi si breed sama apa namanya si breed sama breed. Bisa, kita tetap bisa override. Tapi yang wajib di override adalah abstrak methods-nya. Nah, move misalnya kita buat karena gajah. Kita buat aja gampang-gampangan ya. Kita buat gampang-gampangan short aja. I walk to move. Gampang kan? Short. Gajah makan apa ya? Gajah makan grass gitu ya. I'll eat grass. Misalnya gitu ya. Make sound. Nah, ini make sound. Gimana gajah make sound? Suaranya mirip trompet, jadi mungkin aku tulis saja I sounded like a trumpet. Ya, karena suaranya mirip trompet gitu. Oke, this is elephant. Oke. Terus saya juga sudah cek kapasitas paru-paru gajah adalah 310 liter. Dan juga masa beranaknya gajah itu adalah sebentar 22 bulan. Oke, jadi kita akan buat konstruktornya gajah. Nah,
Kita bisa buat konstruktornya gajah, tapi kita nggak bisa buat konstruktornya mamalia ataupun animal. Karena kita nggak bisa buat objek, gitu ya. Kita nggak bisa buat objek dari mamalia maupun animal. Jadi kita bisa buat ini, elephant. Kita bisa isi, misal nih, apa tadi, max. Oh, nanti ya. Lung capacity 310 liter, itu berarti 310 1, 2, 3 sesuai. Lalu pregnancy time itu 22. Tadi aku lupa maksimum child ya. Gajah cuma bisa punya 4 anak selama hidupnya, tapi biasanya hanya dapat 1 baby at a time. Tapi bisa twins, jadi maksimum 2 kali ya, 1 atau 2. Jadi next child-nya kita bisa buat dia jadi next child 2. Sekarang kita coba ya, ini iseng aja. Next age, apakah kita bisa ganti? Coba kita ganti sama dengan tadi kan 70 tuh. Tuh, error teman-teman. Kenapa error? Karena dia static final. Nggak bisa dong, gitu ya. Nggak bisa diganti. Sama persis dengan polymorphism sifatnya, kita bisa buat sebuah variabel animal, gitu ya. Animal. Oke. Lalu kita bisa isi dia dengan elephant. Sama persis juga dengan polymorphism, animal itu cuman punya metode-metodenya dari animal. Untungnya si gajah itu punya metode sama persis dengan animal, jadi nggak masalah gitu. Oke, kita coba ya, berarti kita sort nih semuanya. Sort animal, sort move, karena move it itu void, jadi kita nggak bisa masukin dalam parameter dong ya. Jadi kita langsung aja animal.move. Oke. It animal.eat. Lalu make sound animal.make sound. Sort breed misalnya di sini kita buat breed-nya adalah $500.000 atau 500 saja ya, atau 5.000. Lalu breed ini karena dia return value integer, kita bisa masukkan di sini.
animal.read offspring. Oke, kita coba ya. Run file, nah ini. Move, I walk to move. Ini implementasi dari gajah tadi. Eat, I eat grass. Ini implementasi dari gajah. Sound, I sounded like trumpet. Itu juga dari gajah. Breathe, I inhale 5,000 milliliter. Ini tadi kurang spasi ya. Tapi kalian lihat, ini adalah dari mammal nih. Si gajah kan tidak melakukan implementasi apapun nih. Dari mammal ini. Ya, ini kurang spasi tadi. Oke, kemudian sama. Jadi ini adalah off-right dari si mammal, jadi ini turunannya, ini metode dari mammal. Bedanya adalah 5.000-nya ini tapi dapat dari konstruktornya si gajah. Jadi isinya kok di mammal kan belum ada isinya. Tapi diisi oleh si konstruktornya gajah. Nah ini, I will give birth after 22, ini juga sama dari konstruktornya si gajah. Lalu ini adalah dia ada 2 offspring. Ini adalah dari maksimum tadi, tapi tadi di random. Kalau kita jalani lagi, belum tentu hasilnya 2. Terus kita coba lagi. Nah dia tinggal 13 sekali. 0. Kayaknya berarti masih salah tuh ya. Kan dibatasinnya mestinya nggak harus 0 gitu ya. Oke, ditambahin gini. Jadi paling enggak kalau child-nya 0, paling enggak dia punya anak 1 lah ya. Gitu. Jangan sampai udah hamil tapi nggak ada anaknya. Gitu. Sekarang kita bisa buktikan bahwa neither animal itu bisa jadi objek. Jadi kita nggak bisa nih. Ini pasti error. New animal. Pasti error. See? Animal is interface. Kita bisa buat objeknya, tapi kita harus implementasikan semua metode-metodenya ini di sini. Bisa kayak gini, boleh. Artinya kita buat kelas baru di sini. Ini artinya adalah kita buat kelas baru yang otomatis mengimplementasikan animal, tapi kelasnya itu kita tidak kenal namanya apa. Tadi kan kalau kelas ini kan elephant. Ini kelas baru, implementasi animal, tapi kita nggak tahu kelasnya apa, gitu. Oke, jadi sebenarnya animal sendiri nggak bisa. Kenapa nggak bisa dibuat objek? Karena metodenya belum dideskripsikan. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, jadi kita bisa bikin kelas yang mengimplementasikan animal, bisa. Tapi
tidak ada namanya kelasnya. Seperti ini. Sama juga kasusnya dengan mammal. Contoh lagi ya, animal sama dengan new mammal. Sama, ini akan error. Dan kita akan, buat nggak apa-apa. Nah, kita bukan buat kelas baru yang nggak tahu namanya apa, yang pasti dia adalah extends mammal. Dan mengoverride atau mendeskripsikan semua metode-metode mammals yang belum dideskripsikan. Gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya kenapa abstract class atau interface itu nggak bisa dibuat jadi tidak bisa punya objek, tidak bisa punya instance, ya karena metode-metodenya belum lengkap. Berbeda dengan kelas. Kalau kelas metodenya sudah lengkap, maka dia udah siap untuk dibuat jadi objek. Oke. Nah, yang menarik berikutnya adalah, misal nih, kita ngawur aja ya, kita akan buat sebuah interface B. Interface B lah ya, kita buat ngawur. Ini interface. Katakanlah secara ngawur kita akan punya public void C. Ngawur aja. Gitu. Oke. Yang menarik adalah misal nih kita akan punya sebuah kelas. Katakanlah kelas dummy. Karena ngawur ya. Ini untuk menjelaskan yang tadi saya bilang bahwa sebuah kelas hanya bisa extend 1 dan tidak bisa extend 2. Gitu ya. Tadi kan kita udah punya 2 kelas nih. Mammal sama elephant. Nah, dummy ini bisa extend elephant. Boleh? Boleh. Misalnya dummy ini adalah elephant yang bodoh. Boleh? Boleh. Oke. Dia bisa extend mammal. Boleh? Boleh. Asalkan nanti metodenya diimplementasikan. Masalahnya dia tidak bisa extend mammal dan elephant. Nggak boleh. Nah, lihat. Tapi exactnya tetap mammal. Kenapa? Karena mammal sama elephant itu tinggian mammal. Jadi mending kamu exact mammal aja gitu. Prinsipnya begitu. Tapi nggak bisa nih dua-dua. Tapi ya, kita bisa buat gini. Extends elephant implements B. Nah, ini extend. Nah, oke. Karena B tadi kan punya metode interface. Boleh. Implements B, animal. Boleh. Paling di sini kita disuruh untuk, ini nggak perlu. Karena elephant itu dia sudah implement semua metodenya dari animal. Tapi kalian bisa lihat, sebuah kelas itu bisa mengimplement banyak interface. Tapi dia cuma bisa extend satu kelas, baik itu ke abstrak kelas maupun kelas biasa. Oke, teman-teman, tadi itu adalah coding dari abstrak kelas dan interface.
Semoga dengan penjelasan coding tadi menjadi lebih jelas ya. Di video berikutnya kita akan coba mengimplementasikan si abstract class dan atau interface itu ke dalam project kita PetSitter. Semoga video ini membantu pengertian Anda tentang generalization. Jika masih ada kurang jelas, tentu saja seperti biasa kita bisa bahas nanti di kelas. Oke, untuk sementara itu saja. Sampai ketemu di kelas. Yuk, dadah.